MK. Bagaimana Nasdem, apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK? Dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan Tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS, Timnas Amin kemarin sudah berkumpul dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Simpang Cindy dari Kompas TV. Masih terkait juga dengan MK. Kalau yang pilpres kan Timnas Amin besok akan maju. Tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau udah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan satu visi misi di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kah? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Untuk bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu, pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Amin untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini? Ini perlu kita pikirkan bersama. Karena apa?
Demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai gitu ya. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tumpuan bersarang rendah? Jadi ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Nah, jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1 Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik, itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai, satu dan dua di antara kita.
saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian